Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku, channel YouTube dimanapun Anda berada, sebelumnya perkenalkan, saya Ustadz Hasan Basri Ar-Rois atau disebut dengan Kipalem. Dalam channel YouTube saya yaitu Ar-Rois Official, saya secara pribadi ingin berbagi ya, ataupun membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Dalam hal ini yaitu dalam konteks kita mengawali untuk bisa berpidato, memberikan sambutan-sambutan keagamaan ataupun ceramah ya. Barangkali diantara kita banyak sekali dari kalangan santri baik salafi maupun modern ya gitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti dalam uraian ataupun yang lain-lainnya masih didapati suatu kekurangan dan kekhilafan. Artinya saya secara pribadi bukan berarti bisa ataupun terbiasa, akan tetapi ini saya sampaikan untuk sekedar berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja, kita tidak basa-basi. Mungkin di antara kita lah ya yang hidup di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, barangkali ada tetangga kita, ada saudara kita yang butuh bantuan kita untuk menjadi perwakilan daripada sahibul hajah, memberikan sambutan, memberikan tausiah ataupun jadi MC dan lain sebagainya. Di sini kita akan membagikan bagaimana cara ya untuk kita berpidato, berceramah ataupun jadi MC ya, sedikit trik-trik ya. Namun sebelumnya biasa ya pemirsa, yang namanya manusia biasa itu tidak lepas daripada rasa grogi, rasa minder, rasa nervous gitu ya. Itu biasa sifat manusia ya, manusiawi lah. Gimana tidak ya, ya apalagi bagi pemula ya, bagi pemula hal itu bisa terjadi ya, tidak mustahil ya, tidak mustahil. Yang biasa kita jarang menghadapi audien, menghadapi hadirin ya, bertatap muka dengan orang banyak gitu ya. Kadang-kadang rasa itu adalah rasa nervous, rasa itu. Mungkin untuk mengawali bagaimana cara menghilangkan rasa nervous itu, rasa grogi itu, mungkin saya punya trik sendiri. Trik ini saya ambil bukan dari orang lain ataupun dari pelajaran-pelajaran lain, akan tapi ini pengalaman ya, pengalaman pemirsa ya, pengalaman pribadi. Maaf, kita sekali lagi bukan sombong ataupun sok bisa dan lain sebagainya. Ini pengalaman pribadi. Memang awal-awal saya pun demikian. Ketika diminta untuk sambutan, diminta untuk jadi MC, diminta untuk ceramah, diminta untuk berpidato di tengah-tengah orang banyak gitu ya, rasa nervous itu ada, rasa nervous itu ada, grogi. Maka cara untuk mengatasi semuanya itu emang dibilang susah ya susah ya, tapi setidaknya kalau kita sudah menjalani trik-trik semacam ini, insya Allah ya, nervous sih nggak bakalan hilang ya, tapi setidaknya bisa diminimalisir gitulah ya, dikurangi lah, yang akhirnya tidak menghilangkan materi yang sudah ada di benak kita, di pikiran kita. Mungkin dengan cara kita, yang pertama ini pengalaman saya, kita harus pede pemirsa, pede dulu ya. Pede itu percaya diri dulu lah. Kita harus percaya diri bahwa saya mampu gitu.
saya mampu, bahwa saya mampu untuk memberikan tausiah itu, pede dulu gitu ya. Dan yang kedua mungkin setelah kita naik panggung, naik podium, ya kita jangan buru-buru lah, jangan buru-buru mengucapkan salam gitu ya, mengawali salam, yang mana salam itu sebaiknya diucapkan sebelum kita ngomong apa-apa. Itu etika juga dalam berpidato gitu ya, dalam berceramah, dalam memberikan sambutan-sambutan. Jadi mungkin awalnya kita tegak dulu setelah naik panggung, setelah naik podium, kita mungkin tarik nafas, begitu kurang lebih ya. Baru setelah tenang, sedikitlah kita sebentar tatap muka, tatap hadirin gitu ya sekeliling kita, dengan memberikan senyuman barangkali ya, untuk menghilangkan nervous tadi ya, saudara-saudaraku ya. Baru setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ucapkan salam. Biasakan dengan fasihat, biasakan dengan baik, bagus gitu ya, tanpa mengurangi makharijul huruf, tanpa mengurangi panjang pendeknya kalimat-kalimat salam tersebut ya. Setelah itu kita dengarkan jawaban dari hadirin ya, menjawab salam kita. Kata hadirin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini perlu diperhatikan juga oleh sahabat-sahabatku juga, artinya jangan dulu kita berkata, jangan dulu kita melanjutkan kata-kata sebelum si audien ataupun hadirin ini menjawab salam dengan sempurna. Ini juga trik, sahabat, kan gitu ya. Artinya setelah beres menjawab salam itu hadirin, baru kita lanjutkan. Lanjutkan dengan apa? Dengan pembacaan muqaddimah. Muqaddimah di sini mungkin kita ambil yang simple, terus yang umum, yang banyak orang pakai aja lah. Jangan yang terlalu berbelit-belit, jangan terlalu yang sulit lah. Contohnya kayak semacam Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kurang lebih semacam itulah. Tetap harus menjaga makharijul huruf juga ya, tasdid juga jangan dihilangkan, panjang pendek barangkali. Ini pun etika, saudaraku ya. Artinya biar kita nampak gitu bahwa kita ini berpengalaman dalam hal ini, padahal baru pertama kali kita naik panggung ataupun naik podium gitu ya. Mungkin kurang lebih semacam itulah. Setelah itu kita memberikan penghormatan, sahabat ya, memberikan penghormatan kepada audien. Contohnya mungkin dalam konteks memberikan penghormatan ini kita mulai dari yang tertua lah, sebagai bentuk etika ya. Mungkin kita sapa dulu alim ulama, kepada para alim ulama, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para ustadz yang saya muliakan dan saya hormati. Itu untuk awal yang alim ulama. Jangan kebalik lah. Itu emang rentetan secara pengalaman saya itu. Pertama alim ulama dulu, tokoh masyarakat, tokoh agama. Terus yang kedua ini aparatur pemerintah. Sahabat, ya sapa juga aparatur pemerintah, karena di tengah-tengah hadirin itu ada juga aparat pemerintah, baik Polri, baik TNI, sipil maupun istilahnya kepala desa, ketua RT di situ. Jadi disingkat aja lah, kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, terkhusus pada Bapak Kepala Desa serta staf dan jajarannya, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda yang saya muliakan dan saya hormati, ya semacam itulah. Itu yang kedua, penghormatan itu ya. Dan yang ketiga langsung saja boleh langsung ke audien.
para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu aja cukup gitu ya. Paling ya penambahan-penambahan ya, kalau kita menjadi perwakilan daripada sambutan Sohibil Hajah, mungkin diberikan khususlah, terkhusus kepada Sohibil Hajah, Bapak Fulan gitu ya, yang saya hormati dan saya muliakan, begitu untuk seterusnya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu memberikan setelah memberikan penghormatan, yaitu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh sebagai berikut ya. Ini contoh aja ya saudara-saudaraku. Mungkin begini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, diiringi dengan sehat jasmani dan rohani kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka sekaligus bersilaturahmi dalam rangka acara apa gitu ya, disesuaikan dengan acaranya. Kalau acara akdu nikah, sebutkan akdu nikahnya. Kalau acara tasakuran, sebutkan tasakuran apa gitu ya. Tasakuran hitanan, walimatul arus, walimatul khitan, walimatul tasmiyah, walimah apalah, itu hanya contoh gitu ya. Terus selanjutnya mengucapkan sholawat dan salam atas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya begini, sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang taat dan senantiasa diberikan istiqomah untuk mengikuti tuntunan dan ajaran beliau Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Ini hanya contoh aja ya, kurang lebih semacam itu. Beres, sudah mengucapkan syukur, mengucapkan sholawat, salam atas Rasulullah lah, baru kita masuk ke substansi sambutan tersebut, masuk ke inti materi sambutan tersebut. Contoh, kalau kita sambutan mewakili Sohibil Hajah di momen pernikahan putra putrinya barangkali, ini jangan lupa 3 perkara ini ya. Ini substansi daripada sambutan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Dan yang ketiga, pemirsa ini ya, minta doanya kepada audien, mudah-mudahan ya, kalau contoh walimah tasmiyah, walimah syukuran, mudah-mudahan anak yang baru diberikan nama, ataupun kalau hitanan, anak yang baru dihitan ataupun yang akan dihitan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Ya semacam itulah, kan trik-trik semacam itu. Kadang-kadang ya kita jangan terlalu ambisi dulu lah, jangan terlalu ambisi sehingga kita hilang konsentrasi. Jadi kita ikuti alur aja lah. Orang-orang besar yang lincah, yang berpengalaman pidato, jadi MC, jadi penceramah, itu emang awalnya dari titik nol dulu, sahabat, kan gitu ya. Makanya untuk pemula, untuk mengawali jangan terlalu yang berbelit-belit lah, neko-neko. Yang penting kita aturan mainnya dijalanin ya. Ya, mungkin kita simpulkan dalam kesempatan kali ini, untuk pidato, sambutan ataupun hal-hal yang lain itu tidak keluar daripada apa yang sudah kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Mungkin itu saja trik-trik untuk kita berpidato ya. Sekali lagi mohon maaf, saya Ustadz Hasan Basri Ar-Rais atau yang biasa disebut dengan Kipalem, mohon
maaf apabila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Intinya saya berbagi, memberikan sekelumit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada para santri, santriawati. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya channel Arois Official. Mudah-mudahan di kemudian hari kita lebih meningkatkan konten-konten. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.